Perkenalkan, saya Onki Alexander, saya dari Sistem Informasi Bilingual 5B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kontribusi saya kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menghapuskan digital divide dan knowledge divide di daerah 3T. Yang pertama adalah latar belakang. Digital divide adalah kesenjangan antara mereka yang mempunyai kemampuan dalam hal akses dan pengetahuan dalam penggunaan teknologi modern dengan mereka yang tidak berpeluang menikmati teknologi tersebut. Digital divide juga dapat dikatakan sebagai kesenjangan antara mereka yang menggunakan teknologi dengan yang tidak. Penyebab utama terjadinya digital divide itu sendiri adalah kurang memadainya infrastruktur yang ada seperti internet, listrik, komputer, dan sebagainya. Pemerataan infrastruktur tidak dilakukan dengan baik oleh pemerintah sehingga masyarakat yang berada di tempat yang tidak terjangkau oleh teknologi tidak turut merasakan infrastruktur seperti di kota, sehingga masyarakat tersebut tidak turut berkembang seperti masyarakat kota. Kekurangan sumber daya manusia yang dimana seseorang itu mampu mengoperasikan atau mengakses sebuah informasi yang terjadi dikarenakan kurangnya pemerataan edukasi di seluruh daerah. Karena infrastruktur yang tidak memadai, hal ini memicu proses edukasi untuk pengembangan SDM juga turut terhambat. Mereka juga cenderung menerima berita-berita yang tidak benar dikarenakan tidak mau mencari tahu kebenaran dan langsung menerima informasi yang ada bulat-bulat. Selain itu, kekurangan isi atau konten dalam bahasa Indonesia dalam dunia teknologi, karena di Indonesia masyarakatnya masih sangat kurang dalam menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris. Hal ini menjadi penghambat untuk mempelajari segala sesuatu yang sebenarnya sudah ada di internet, sehingga masyarakat Indonesia cenderung untuk tidak mau tahu tentang perkembangan teknologi dan mengambil manfaat dari hal tersebut. Lalu selain itu, kurangnya pemanfaatan internet itu sendiri membuat masyarakat menyalahgunai kegunaan internet hanya sekedar sebagai hiburan saja. Di kota-kota besar Indonesia, banyak masyarakat yang memiliki komputer, bahkan setiap hari mereka bisa mengakses internet tetapi tidak menghasilkan apapun. Terutama anak-anak remaja hingga dewasa, pada umumnya mereka menggunakan internet hanya untuk kepuasan tersendiri seperti melakukan chatting, melihat Instagram dan Instastory, dan membuka YouTube untuk menonton channel yang sedang tren tapi tidak memiliki makna untuk mereka. Lalu kondisi ekonomi juga mempengaruhi timbulnya digital divide. Masyarakat yang berada dalam kelompok penghasilan yang hanya cukup untuk digunakan dalam keperluan sehari-hari, mereka tidak pernah berpikir untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi proses pertukaran informasi pada kelompok masyarakat ini berkembang dengan sangat lambat, karena mereka hanya mengharapkan informasi yang dibagikan dari mulut ke mulut atau sejenisnya. Lalu knowledge divide adalah kesenjangan pengetahuan atau bentuk kesenjangan yang dapat diperoleh dan bagi berbagai pengetahuan. Kesenjangan pengetahuan dan berbagai pengetahuan di masyarakat merupakan kesenjangan hidup masyarakat dalam mengakses internet, pengetahuan serta memperoleh manfaat pengetahuan serta informasi. Dampak buruk knowledge divide yaitu persaingan pengetahuan serta skill masyarakat di era globalisasi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya knowledge divide sebagai berikut, yaitu ketidakmerataan akses internet, ketidakmerataan infrastruktur dan pembangunan, pola pikiran dan kebiasaan masyarakat, kebijakan pemerintah setempat, minat baca tulis dan berbagai pengetahuan yang kurang pada diri masyarakat, biaya hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Lalu tujuan dari penulisan ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui apa yang dimaksud dengan digital divide, mengetahui apa saja penyebab terjadinya digital divide, mengetahui apa yang dimaksud dengan knowledge divide, mengetahui apa saja penyebab terjadinya knowledge divide, dan mengetahui apa saja kontribusi penulis kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menghapuskan digital divide dan knowledge divide di daerah 3T. Manfaat dari penulisan ini yaitu membaca dan memahami apa yang dimaksud dengan digital divide, penyebab terjadinya digital divide, apa yang dimaksud knowledge divide, penyebab terjadinya knowledge divide, dan kontribusi penulis kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menghapuskan digital divide dan knowledge divide di daerah 3T. Lalu kontribusi saya kepada masyarakat dalam membantu pemerintah untuk menghapuskan digital divide dan knowledge divide di daerah 3T yaitu yang pertama, menyiapkan masyarakat untuk bisa menangani, menilai, menerima, memutuskan, dan memilih informasi dari internet. Mereka juga harus diberi edukasi untuk tidak menerima informasi itu secara langsung tanpa menyelidiki kebenaran, sehingga masyarakat Indonesia tidak cenderung termakan oleh berita palsu atau hoax. Yang kedua, melakukan program sosialisasi bersama masyarakat mengenai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Program sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kelebihan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mempermudah kehidupan bermasyarakat kita. Lalu yang ketiga, pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh daerah Indonesia sehingga setiap masyarakat mendapatkan kesetaraan informasi. Apa yang didapat oleh masyarakat kota juga dapat didapatkan oleh masyarakat desa. Yang keempat, mengadakan program belajar bersama untuk seluruh masyarakat Indonesia agar meningkatkan kualitas bahasa Inggris yang mereka miliki, sehingga masyarakat informasi mendapatkan informasi lebih maksimal. Karena pada umumnya penggunaan bahasa Inggris adalah yang paling umum dicantumkan untuk setiap
konten pada internet. Dan untuk meningkatkan kualitas bahasa Inggris dapat dipelajari di internet, karena di internet banyak sekali pembelajaran tentang bahasa Inggris. Lalu yang kelima, membantu dan memberikan fasilitas bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk mencari informasi yang dapat menambah wawasan mereka. Lalu yang keenam, meningkatkan semangat untuk belajar dan berbagi di masyarakat dengan cara mengadakan games online seiring melakukan pembelajaran, dan juga diberikan hadiah untuk masyarakat yang telah menyelesaikan pembelajaran, sehingga mereka semangat untuk belajar dan diberikan motivasi agar masyarakat memiliki daya dorong untuk terus belajar, bisa dari internet atau media lainnya. Lalu yang terakhir itu membantu masyarakat untuk menanamkan cara pikir akan pentingnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan produktivitas kerja di berbagai aspek dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah daftar pustakanya. Akhir kata, saya ucapkan maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih.